Selamat datang. Kali ini kita akan mengintip ke balik layar dunia pendidikan dan membongkar cetak biru yang membentuk para guru kita. Kita semua kan tahu ya apa yang guru lakukan di dalam kelas. Mereka ngajar, mereka ngebimbing. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran, di luar sana siapa yang bantu para guru ini buat terus upgrade skill, biar jadi makin jago lagi di bidangnya? Nah, jawabannya itu ada di sebuah forum yang namanya MGMP, atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Gampangnya, coba deh bayangin ini tuh semacam dapurnya para guru. Disinilah mereka kumpul, saling tukar resep, dan bareng-bareng meracik formula mengajar yang paling efektif. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngintip langsung ke dalam dapur ini. Kita akan ungkap sistem di baliknya, kita akan lihat misi besar dari sebuah tim guru sains, bagaimana mereka memasukkan filosofi cinta ke dalam pelajaran, sampai cara mereka merancang setiap soal ujian. Dan di akhir, kita akan lihat dampaknya itu bisa sampai kemana aja. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu paham dulu peran MGMP ini sebagai sebuah fondasi. Sebuah mesin yang mungkin jarang kelihatan, tapi perannya, wah, penting banget buat menjaga kualitas pendidikan kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya mereka kerjakan? Kalau kita lihat dokumen programnya, ini jelas bukan sekedar arisan guru. Ini tuh forum serius buat saling berbagi ilmu, memastikan kualitas ngajar di sekolah A nggak jomplang sama sekolah B. Dan yang paling penting, terus berinovasi biar cara ngajarnya nggak ketinggalan zaman. Nah, biar nggak cuma teori, kita langsung lihat contoh nyatanya. Yuk, kita kenalan sama sekelompok guru IPA dari MGMP Wilayah Kerja 4 di Kabupaten Lumajang. Mereka ini yang bakal jadi studi kasus kita. Dan ini bukan kelompok informal loh. Lihat deh strukturnya. Rapi banget. Ada ketua, sekretaris, sampai bidang-bidang khusus kayak perencanaan program. Ini nunjukin keseriusan dan profesionalisme mereka. Masing-masing orang punya tugas yang jelas. Tapi yang paling bikin saya kagum itu visi mereka. Kalimat ini saya ambil langsung dari dokumennya ya. Cita-cita mereka bukan cuma jago ngajar IPA, tapi membangun guru yang unggul, berintegritas, dan berkarakter Qur'ani. Ini udah bukan lagi soal sains, tapi soal membentuk manusia. Dalam banget ya. Oke, visi sekeren itu gimana cara mewujudkannya? Nah, disinilah kita lihat rencana aksi mereka yang sangat konkret. Ini dia cetak biru mereka untuk 1 semester. Komitmen mereka itu kelihatan dari jadwalnya. Mereka sepakat buat ketemu setidaknya 8 kali cuma dalam rentang 5 bulan. Itu artinya hampir setiap 2 minggu sekali mereka kumpul buat belajar bareng. Luar biasa dedikasinya. Dan pertemuan-pertemuan itu isinya daging semua. Ada jadwal buat bedah kurikulum, ada pelatihan soal teknologi digital, ada sesi khusus buat bikin soal ujian bareng, sampai saling observasi cara ngajar di kelas buat kasih masukan. Ini benar-benar siklus pengembangan diri yang lengkap. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling unik dari program mereka. Sesuatu yang jujur, saya sendiri nggak nyangka bakal datang dari komunitas guru sains. Di salah satu agenda rapat resmi mereka, tertulis jelas, diseminasi KBC. KBC itu singkatan dari Kurikulum Berbasis Cinta. Yap, Anda nggak salah dengar. Guru-guru IPA ini secara khusus meluangkan waktu buat membahas sebuah kurikulum yang dasarnya adalah cinta. Jadi, apa sih maksudnya kurikulum berbasis cinta ini? Dari RPP mereka, kita bisa lihat ada 3 pilar utama. Belajar itu harus sadar, artinya siswanya fokus dan hadir. Harus bermakna, nyambung sama kehidupan mereka. Dan harus gembira, suasananya positif dan menyenangkan. Filosofinya humanis banget ya. Terus gimana filosofi ini diterapin di kelas fisika? Kita ambil contoh pas mereka ngajarin konsep gelombang. Bukannya langsung kasih rumus, mereka pakai analogi yang bisa dipegang. Tali sama pegas selingki. Jadi perbedaan abstrak antara gelombang transversal dan longitudinal jadi kelihatan nyata. Keren kan? Dan ini nunjukin metode mereka dengan jelas. Gurunya nggak cuma ceramah, mereka pakai model discovery learning. Siswa diajak nonton simulasi, diajak bertanya, diajak eksperimen sendiri pakai alat, ngolah data, sampai presentasi. Jadi siswa benar-benar mengalami sains, bukan cuma menghafal. Setelah belajar, pastinya ada evaluasi kan? Nah, ternyata proses bikin soal ujiannya pun mereka kerjakan dengan sangat detail dan bareng-bareng. Ini agenda rapat mereka yang lain, menelaah soal ujian. Jadi, mereka nggak bikin soal sendiri-sendiri terus dikumpulin. Enggak, mereka duduk bareng, setiap soal dibedah, dikritik, direvisi, sampai benar-benar bagus. Tujuan dia satu,
supaya ujiannya adil dan berkualitas. Jadi, setiap butir soal itu dirancang dengan sangat presisi. Ada stimulus atau konteks dari dunia nyata, ada indikator kemampuan yang mau diukur, pertanyaannya pun tajam. Bahkan tingkat kesulitannya ada kodenya, L2 misalnya, yang artinya ini soal level aplikasi. Ini bukan sekedar bikin soal, ini rekayasa asesmen. Oke, kita udah lihat proses kerja mereka dari hulu sampai hilir. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua kerja keras ini penting? Apa dampaknya? Manfaatnya itu kayak efek domino. Gurunya sendiri jadi makin kompeten, materi ajar dan soal ujiannya jadi punya standar kualitas yang sama, semangat kolaborasi ini akhirnya nyebar ke sekolah-sekolah lain, dan puncaknya, tentu saja, hasil belajar siswanya jadi lebih baik. Jadi, dari dokumen perencanaan yang detail, RPP yang inovatif, sampai soal ujian yang adil, inilah kerja keras di belakang panggung. Inilah mesin yang sering gak kelihatan, tapi terus berdetak untuk mengangkat kualitas pendidikan kita. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Yang kita lihat ini kan baru potret dari satu kelompok kecil guru di satu kabupaten. Sekarang coba bayangkan, kalau semangat, struktur, dan dedikasi seperti ini ada dan didukung di setiap mata pelajaran di seluruh Indonesia. Potensi ledakan kualitas pendidikan seperti apa ya yang bisa kita capai?